Bab 166. Xiao Changqian bergidik. Dia yakin bahwa bagi seseorang yang telah berada di bawah tanah sepanjang tahun dan telah menyatukan seluruh dunia bawah tanah Jinling, membunuh dua orang sangatlah mudah. Melihat kedua orang kuat ini hendak menarik Xiao Weiwei pergi, Xiao Changqian menjadi sangat cemas, dan meminta bantuan Xiao Churan. Mohon ampun, lagi pula, itu adikmu, bagaimana kamu bisa melihatnya, biarkan dia menjadi diambil. Xiao Churan tidak tahan, dan berkata kepada dua pria kuat itu, jangan mempermalukannya. Weiwei juga bingung untuk sementara waktu. Dia tidak bermaksud menyakitiku. Meskipun Xiao Churan agak muak dengan Xiao Weiwei, dia adalah sepupu, bagaimana dia bisa benar-benar melihatnya dipukuli sampai mati. Dia berkata begitu, lalu menoleh untuk melihat Ye Chen, menunggu Ye Chen memberi perintah. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, lihat apa yang saya lakukan. Apa yang istri saya katakan, itu yang... Kei berkata, karena Nyonya Ye telah berbicara, biarkan mereka hidup. Ye Chen mengangguk, dan berkata kepada Nyonya Xiao, saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak diterima di sini. Jika Anda berakal sehat, Anda bisa pergi sendiri. Jika tidak, saya akan menyuruh seseorang menghajar Anda. Wanita tua Xiao gemetar karena marah, dan dia tidak bisa berjalan dengan mantap, tetapi dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jadi dia hanya bisa segera pergi dengan dukungan Xiao Changqian, karena takut dipukuli. Xiao Weiwei masih dalam keadaan gila, berteriak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan mencekik Xiao Churan itu sampai mati. Lepaskan aku, biarkan aku mencekiknya sampai mati. Dia menendang wajahnya, menendangnya ke tanah, dan mengumpat dengan marah, jika kamu berbicara omong kosong, aku akan memotong lidahmu. Melihat adiknya akan mendapat masalah, Xiao Hailong bergegas maju untuk membantunya berdiri dan berkata, kakak, ayo pulang. Wanita tua Xiao menghela nafas berulang kali. Hari ini, dia ingin mengejek Xiao Churan, dan memberikan tekanan padanya untuk membujuknya kembali ke rumah Xiao. Tanpa diduga, Xiao Churan hari ini tidak lagi sama, dan ada begitu banyak orang besar yang mendukungnya. Dia, keluarga Xiao sama sekali tidak bisa menipunya kembali. Saat pergi, Nyonya Xiao merasa sangat tidak nyaman, jika saya mengetahuinya hari ini, mengapa repot-repot. Sekarang Xiao Churan tidak mau kembali ke keluarga Xiao telah kehilangan kesempatan terakhir, dan tampaknya satu-satunya jalan yang tersisa adalah kebangkrutan. Setelah keluarga Xiao pergi dengan putus asa, Xiao Churan merasa lega. Namun, suasana meriah di tempat kejadian tak lama kemudian membuatnya gugup lagi. Orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang bertubuh besar, namun tempat di sini sangat kecil, sehingga kurang nyaman untuk menjamu mereka. Memikirkannya saja, banyak anggota staf gedung Yongxing datang membawa makanan, minuman, dan minuman untuk menghibur mereka. Bagaimanapun, itu adalah milik M Grand Group dengan panggilan telepon dari Wang Dongsui. Sekelompok orang ini segera meletakkan semua pekerjaan mereka dan mengepung studio Xiao Churan untuk membantu. Wang Dongsui datang ke depan Xiao Churan dan berkata, Nyonya Ye, gedung Yongxing adalah milik M Grand Group kami. Karena Anda memilih untuk memulai bisnis di sini, tentu saja kami harus mengungkapkannya. Saat dia mengatakan itu, dia menyapa seorang pria parubaya dan berkata, ini adalah Subo, manajer gedung Yongxing. Saya sudah memberitahunya bahwa di masa depan, kantor di lantai ini secara bertahap akan ditarik dan disediakan untuk Anda, penggunaan perusahaan. Xiao Churan buru-buru melambaikan tangannya, tersanjung dan berkata, Wang Dong, kamu tidak perlu bersikap sopan, aku hanya sebuah studio sekarang, aku tidak bisa menggunakan tempat sebesar itu, dan biaya untuk tempat sebesar itu terlalu tinggi, saya tidak mampu membelinya. Subo buru-buru menyerahkan cek sebesar 180.000 yuan, dan berkata kepada Xiao Churan, Nyonya Ye, ini adalah sewa kantor 1 tahun yang Anda bayarkan di muka. Setelah Anda tinggal di sini, semua biaya sewa, air dan listrik, properti biaya AC dan pemanas semua ditanggung oleh kami. Xiao Churan berkata dengan gugup, oh, tidak apa-apa. Ye Chen meraih tangannya saat ini, dan berkata sambil tersenyum, sayang, karena Direktur Wang ingin membantu Anda, mengapa Anda menolak dan menyangkal wajah Direktur Wang? Xiao Churan buru-buru berkata, saya tidak mencoba menyangkal wajah Wang Dong, saya hanya merasa ini terlalu memalukan. Ye Chen mengambil cek itu dari Subo, menaruhnya di tangan Xiao Churan, dan berkata, karena Tuan Wang mengatakan itu gratis, kamu harus mengambil uangnya kembali.
Grand Group adalah grup besar dengan nilai pasar ratusan miliar. Mengapa kamu peduli dengan uang sewa kecilmu? Lagi pula, aku akan bekerja sama denganmu di masa depan, jadi kamu tidak boleh begitu asing, bukan? Apa yang Ye Chen katakan membuat Xiao Churan merasa lega. Memang benar, Grand Group adalah perusahaan terbesar di Jinling, dan skala satu perusahaan saja sebanding dengan seluruh keluarga Song. Jika dia mengasingkan Wang Dongsui karena uang sewa 180.000, itu mungkin akan membuat Wang Dongsui merasa bahwa dia tidak masuk akal. Jadi dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan penuh terima kasih, Wang Dong, terima kasih banyak. Wang Dongsui tersenyum tipis, kami adalah mitra, dan kami harus saling membantu. Xiao Churan buru-buru mengangguk, lalu menyerahkan cek itu kepada Marvin Ye, dan berkata, gaun yang kukenakan tidak memiliki saku, jadi kamu bisa mengemas cek ini untukku dulu. Oke, Ye Chen memasukkan cek itu ke dalam sakunya dan berkata kepada Xiao Churan, ayo, aku akan mengajakmu menyapa Nona Song. Keluarga Song mereka memiliki beberapa proyek renovasi baru-baru ini. Xiao Churan menjawab, tapi merasa sedikit enggan untuk mengobrol dengan Song Wanting. Sebab, dia memang merasa sedikit minder di depan Song Wanting. Lebih penting lagi, dia selalu merasa bahwa di balik senyuman Song Wanting yang murah hati dan intelektual, sepertinya ada semacam permusuhan yang tersembunyi. Dikatakan bahwa intuisi seorang wanita adalah yang paling akurat, jauh di lubuk hati Song Wanting. Dia berpikir bahwa suatu hari, Ye Chen, menantu laki-laki, akan mampu mengusir menantu laki-laki Ye Chen dari keluarga Xiao ke keluarga Song, jadi dia akan agak memusuhi dia. Dan Xiao Churan sudah menyadari permusuhan yang sangat tersembunyi dari Song Wanting. Hanya saja dia masih belum mengetahui dari mana sumber permusuhan tersebut. Saat ini, Xiao Churan melihat waktu, sudah lewat jam 10, dan orang tua tidak tahu mengapa mereka belum tiba. Jadi dia diam-diam memberitahu Ye Chen, orang tuamu belum datang, kamu bisa menelepon mereka dan bertanya di mana kamu berada. Ye Chen mengangguk dan berkata, mungkin ini kemacetan lalu lintas. Karena dia dan Xiao Churan harus membersihkan kantor dan mempersiapkan resepsi, mereka bangun pagi dan datang ke sini. Sebelum keluar, mereka juga setuju dengan lelaki tua dan ibu mertuanya untuk datang ke perusahaan sebelum pukul 10 jam untuk menghadiri upacara pembukaan bersama. Tapi sekarang sudah lebih dari 10 menit, dan ayah mertua tua serta keduanya belum terlihat. Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon ketika dia mendengar ponsel Xiao Churan berdering. Xiao Churan melihat ibunya, Malan, yang menelepon, dan dia segera menjawab telepon itu. Begitu telepon tersambung, suara cemas. Malan terdengar, Churan, terjadi kecelakaan mobil dalam perjalanan kami datang, dan ayahmu terluka dan sedang diselamatkan di rumah sakit rakyat. Ayo cepat. Bab 167. Apa? Xiao Churan terkejut, dan langsung bertanya, bagaimana luka ayah? Di rumah sakit mana? Suara Malan bergetar, dan dia menangis terseduh-seduh, di rumah sakit rakyat Jinling, ayahmu pingsan, cepat kemari. Xiao Churan tidak pernah menyangka bahwa beberapa saat yang lalu, dia masih dengan gembira merayakan pembukaan bisnisnya, namun detik berikutnya, dia tiba-tiba menerima kabar buruk. Dia berkata dengan cemas, baiklah, saya akan segera pergi. Ye Chen mendengar percakapan keduanya dengan jelas, dan menyadari keseriusan masalah ini. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, dia langsung berkata kepada semua yang hadir, semuanya duduk sebentar, Churan dan aku akan keluar sebentar. Dalam keadaan normal, sangat tidak sopan bagi tuan rumah untuk mengesampingkan para tamu, tetapi orang-orang ini semua adalah penggemar Ye Chen, jadi tentu saja mereka tidak memiliki pendapat tentang Ye Chen. Jadi Ye Chen mengantar istrinya, Xiao Churan, ke rumah sakit rakyat Jinling. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Ye Chen dan Xiao Churan pergi ke bangsal rumah sakit bersama. Mendorong pintu hingga terbuka, Ye Chen melihat sekilas lelaki tua itu terbaring di ranjang rumah sakit, dengan mata tertutup rapat, tidak sadarkan diri. Adapun ibu mertua Malan, dia sedang duduk di depan ranjang rumah sakit dengan darah di sekujur tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia tampak linglung. Wajah cantik Xiao Churan menjadi pucat, lingkaran matanya langsung merah dan bengkak, dia bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, Bu, ada apa dengan ayahku? Mata Malan memerah, dan dia berkata, ayahmu membawaku ke upacara pembukaanmu, dan aku ditabrak oleh truk sampah yang menerobos lampu merah.
Situasinya sangat berbahaya sekarang. Xiao Churan buru-buru bertanya lagi kepada dokter yang menjaga bangsal, "Dokter, bagaimana kondisi ayah saya?" Dokter berkata, "Jangan khawatir, nyawa orang tersebut untuk saat ini tidak dalam bahaya." Xiao Churan dan Ye Chen menghela nafas lega saat mendengar bahwa nyawa Xiao Changkun tidak dalam bahaya. Tanpa diduga, dokter tersebut ragu-ragu sejenak, dan berkata lagi, "Tapi..." Xiao Churan mau tidak mau bertanya, "Tapi apa?" Dokter menghela nafas dan berkata, "Namun, pasien telah melukai tulang punggungnya dan akan menghadapi paraplegia tingkat tinggi ketika dia bangun." Paraplegia tinggi berarti kelumpuhan total dari leher ke bawah. Dalam hal ini, orang tersebut menjadi orang mati hidup tanpa kemampuan, hanya sedikit lebih kuat dari orang nabati. Ketika aku mendengar bahwa ayahku mungkin menghadapi paraplegia tingkat tinggi, mata Xiao Churan menjadi gelap, dan dia merasa pusing untuk beberapa saat. Jika Ye Chen tidak segera mendukungnya, dia akan jatuh ke tanah. Jika ayahnya Xiao Changkun benar-benar menjadi lumpuh parah, itu berarti dia hanya bisa berbaring di tempat tidur di kemudian hari, tidak dapat berbuat apa-apa, dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk hidup. Kehidupan seperti itu lebih buruk daripada kematian bagi seseorang. Dia buru-buru bertanya, "Dokter, apakah cedera tulang belakangnya bisa disembuhkan?" Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Setidaknya tidak ada kasus paraplegia tinggi yang dapat disembuhkan di dunia. Paling-paling, pasien dapat duduk sendiri setelah sembuh. Selebihnya pada dasarnya tidak berdaya, jadi kamu harus siap secara mental." Mendengar ini, Xiao Churan tidak bisa menahan tangisnya, dan yang dia tangisi adalah bunga pir dengan hujan. Lalu, dia tersedak dan bertanya pada Malan, "Bu, kamu baik-baik saja?" Wajah Malan pucat, dan dia berkata, "Hei, aku baik-baik saja, tapi kepalaku sedikit sakit." Setelah pemeriksaan dokter, dia berkata bahwa pada dasarnya tidak ada yang serius. Alasan utamanya adalah ayahmu. Truk tanah itu menabrak sisinya saat itu. Saat dia berbicara, dia menangis. Suaminya mungkin lumpuh, yang juga merupakan pukulan fatal baginya. Setelah ditanyai dengan cermat, Ye Chen mengetahui bahwa truk kotoran yang melewati lampu merah telah melarikan diri setelah kecelakaan itu. Ibu mertua dan ayah mertua keduanya mengalami koma ketika kecelakaan itu terjadi, dan tidak dapat tidak melihat gambaran kasar nomor plat masing-masing. Selanjutnya, keduanya dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat oleh orang-orang yang lewat. Kondisi Malan sudah lebih baik, duduk di kursi kopilot, namun pada awalnya ia sempat pingsan, dengan sedikit cat di sekujur tubuhnya, dan mengalami beberapa luka ringan. Ia hidup kembali setelah sampai di rumah sakit. Namun lelaki tua itu duduk di kursi pengemudi dan menerima dampak paling besar, jadi dia tidak seberuntung itu, dan dia langsung tertabrak truk kotoran dan menjadi seperti ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Ya Tuhan, aku benar-benar tidak memiliki mata." Walaupun ayah mertua saya yang sudah tua suka menyombongkan diri dan berpura-pura menjadi ahli karena dia tidak mengerti omong kosong, tapi sejujurnya dia bukanlah orang jahat, hanya sedikit tidak berguna. Akibatnya sang ayah mertua kini menjadi lumpuh dan menduduki jabatan tinggi. Jika tidak mengambil tindakan, sisa hidupnya pada dasarnya akan dingin. Sebaliknya, ibu mertua saya sendiri bukan hanya seorang sombong standar, tetapi juga seorang wanita tua yang setengah cerdik. Seorang wanita tua bau yang hanya ingin menjual putrinya demi kejayaan, dan dia tidak memiliki integritas dan keuntungan dalam hidup. Hasilnya, dia baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas, berpikir jahat di dalam hatinya, bagaimana mungkin orang yang mengalami lumpuh parah bukan ibu mertuanya Malan. Jika dia menjadi lumpuh parah, dia akan bisa menyelamatkan banyak kekhawatiran di keluarga Xiao di masa depan. Pada saat ini, pintu bangsal kamu terbuka, dan dua sosok masuk dari luar. Saat Ye Chen melihat pemuda berjalan di depan, ekspresinya berubah dingin. Orang yang datang adalah Gao Junwei yang wajahnya ditampar habis-habisan sendirian di pameran otomotif kemarin. Dan mengikuti di belakangnya adalah seorang pria parubaya membawa kotak obat dengan tanda salib merah besar di atasnya. Xiao Churan mau tidak mau bertanya, "Bu, mengapa dia ada di sini?" Malan berkata, "Saya memintanya untuk datang." Junwei mengenal direktur rumah sakit ini. Dia mengunjungi kerabat di sini ketika kami dirawat di rumah sakit. Melihat ayahmu dan saya terluka, dia mengatur agar ayahmu langsung dirawat di rumah sakit. Kamu bangsal. Setelah selesai berbicara,
dia segera mengubah wajahnya, menyapanya dengan senyuman di wajahnya, dan berseru dengan penuh kasih sayang, "Junwei, kamu baru saja sibuk berlari naik turun, kamu telah bekerja keras, datang ke sini dan istirahat." Petik 2. Gao Junwei tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi, aku tidak lelah." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat Ye Chen berdiri di belakang Malan, dan ekspresinya sedikit berubah. Tanpa diduga, Ye Chen, seorang sampah yang merusak pemandangan, ada di sana. Di pameran otomotif kemarin, karena Ye Chen yang mengganggu situasi dan membuatnya kehilangan muka di depan Xiao Churan. Sejak itu, dia sangat membenci Ye Chen. Dan dia tidak berpikir bahwa sampah seperti Ye Chen akan sangat hebat, jadi dia hanya ingin mencari kesempatan untuk menembus penyamarannya. Sekarang setelah musuh bertemu, dia secara alami sangat cemburu. Pada saat yang sama, dia ingin memenangkan kembali mukanya di depan Xiao Churan dan mendapatkan kembali dukungannya. Saat ini, Malan menghela nafas, menyeka air matanya, dan berkata, "Junwei, dokter baru saja mengatakan bahwa paman Xiaomu mungkin lumpuh di tempat tidur selama sisa hidupnya. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini?" Gao Junwei buru-buru menunjuk pria parubaya di belakangnya, dan memperkenalkan Malan, "Bibi, jangan khawatir. Ini adalah dokter terkenal Liu Zongjing, yang merupakan dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal di seluruh negeri. Saya secara khusus mengundang dia datang ke sini untuk paman. Seorang tabib, dengan dia di sini, paman pasti akan sembuh." Bab 168. Begitu Malan mendengar bahwa pihak lain adalah seorang ahli terkenal di negaranya, dia langsung bersemangat, dan buru-buru berkata, "Oh, Junwei, terima kasih banyak." "Terima kasih, Dokter Liu." Gao Junwei tersenyum tipis, dan berkata dengan tenang, "Bibi, sama-sama, ini yang harus saya lakukan." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berkata dengan hormat kepada Liu Zongjing yang ada di belakangnya, "Tuan Liu, penyakit Paman Xiao, saya akan merepotkanmu." Mendengar ini, Liu Zongjing mengambil satu langkah ke depan, tersenyum tipis, dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, pasien hanya mengalami cedera tulang belakang. Meskipun sulit untuk disembuhkan, tetap sangat mudah bagi saya." Dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit bertanya dengan heran, "Sejauh yang saya tahu, tidak ada obat untuk cedera tulang belakang di seluruh dunia. Bahkan orang terkaya di dunia hanya bisa berbaring di tempat tidur ketika tulang belakangnya terluka. Hawking sangat kuat sehingga dia mengalami atrofi otot. Dengan sklerosis kabel, Anda hanya bisa duduk di kursi roda selama sisa hidup Anda, dan hanya 3 jari yang bisa bergerak. Bagaimana Anda bisa begitu percaya diri?" Liu Zongjing tersenyum dan berkata dengan bangga, "Karena saya memiliki obat ajaib. Selama pasien meminumnya, pasien akan segera sembuh." Setelah berbicara, dia dengan hati-hati mengeluarkan setengah pil bening dari kotak obat. Sambil memegang pil, Liu Zongjing berkata dengan arogan, "Lihat, ini adalah obat ajaib yang saya kembangkan. Jika Anda meminumnya, apalagi cedera tulang belakang, bahkan orang yang vegetatif pun akan kembali normal, tidak akan ada masalah sama sekali." Xiao Churan, yang menangis dalam diam, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah obat ini benar-benar efektif. Tentu saja, Liu Zongjing mengelus janggutnya dengan wajah bangga dan berkata, "Ini adalah obat terbaik di dunia. Obat ini disempurnakan dengan esensi kehidupan dan upaya yang sungguh-sungguh oleh seorang master dengan kekuatan supernatural yang hebat sebelum dia berkendara ke barat, tak ternilai harganya. Jika bukan karena wajah Tuan Gao, saya tidak akan pernah meminum obat ini." Ketika Ye Chen melihat pil setengah kecil di tangan Liu Zongjing, dia langsung senang. "Bukankah ini produk setengah jadi yang saya sempurnakan dengan santai untuk menyembuhkan ayah mertua saya? Khasiat obat ini sebenarnya 1/10 dari produk jadi sebenarnya, walaupun lumayan, tidak masalah untuk luka umum, tapi agak menyulitkan untuk penyakit berat." Berkat Liu Zongjing yang memperlakukannya seperti harta karun, bahkan ketika mengeluarkannya, dia sangat berhati-hati, karena takut akan hancur dan rusak. Namun di mata Ye Chen, obat ini adalah gadget yang dibuatnya begitu saja, sesukanya. Memikirkan hal ini, dia semakin mencibir di dalam hatinya. Jika itu adalah obat ajaib yang dia sempurnakan untuk kedua kalinya, itu memang bisa menyembuhkan tulang punggung lelaki tua itu dan membuatnya pulih seperti semula. Namun, produk setengah jadi di tangan Liu Zongjing jelas tidak dapat diterima. Jadi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, dokter Liu,
obat Anda sama sekali tidak dapat menyembuhkan penyakit ayah mertua saya. Gao Junwei di sebelahnya langsung sinis berkata, Ye Chen, siapa kamu, berani mempertanyakan otoritas Dr. Liu di sini? Liu Zongjing sepertinya telah mendengar lelucon besar, dan berkata, Nak, apa yang kamu tahu? Bahkan Si Tianqi, seorang dokter nasional pengobatan Tiongkok yang terkenal, disembuhkan dari luka-lukanya melalui obat ajaibku. Sungguh konyol bahwa kamu bisa jangan bilang itu obat ajaib untuk keraguan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Siapakah Si Tianqi? Dia adalah Taisan Beidou di bidang pengobatan Tiongkok. Keterampilan medisnya sangat luar biasa, dan dia telah merawat banyak orang dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya Anda, sulit untuk memintanya keluar. Namun kini, penyakit yang tak berdaya dengan tubuhnya sendiri itu langsung disembuhkan dengan obat ajaib yang dikembangkan oleh Dr. Genius Liu. Pada akhirnya, Ye Chen benar-benar mengatakan bahwa obatnya tidak berguna saat ini. Bukankah ini lelucon? Setelah Malan mendengar ini, dia sangat marah, dan segera mengutuk, Ye Chen, kamu tidak berguna, kamu macam apa, kamu tidak tahu siapa dirimu. Saat dia mengatakan itu, semakin dia melihat ke arah Ye Chen, dia menjadi semakin tidak senang, dan berkata, berhentilah menunda perawatan dokter. Liu terhadap ayahmu di sini, keluar. Ye Chen mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan fitnah di dalam hatinya. Mungkinkah Liu Zongjing adalah orang pertama yang membeli obat dari Sang Hermao? Jika ini masalahnya, mungkin dialah yang menjual kembali salah satu obat tersebut kepada Si Tianqi dengan harga tinggi 10.000 yuan. Tampaknya Liu Zongjing ini masih merupakan seorang pengusaha wanita yang sangat menguntungkan. Gao Junwei mungkin menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya keluar gunung. Pada saat ini, Gao Junwei juga mengira dia telah menggenggam pegangan Ye Chen, dan mencibir, Ye Chen, kamu adalah sampah, kamu tidak dapat membantu apapun, tetapi kamu dapat berbicara omong kosong. Saat dia mengatakan itu, dia berpura-pura tercerahkan, dan mengipasi api, oh, saya mengerti sekarang. Anda meragukan Dr. Liu, karena Anda tidak ingin melihat Paman Xiao pulih. Hehe, apa aku berbicara omong kosong? Ye Chen dapat menanggung masalah ibu mertuanya yang tidak masuk akal, tetapi itu tidak berarti dia menganggap serius Gao Junwei, dan langsung mencibir, saya kenal Si Tianqi, mengapa saya tidak mendengar dia memberitahu saya bahwa penyakit saya telah disembuhkan oleh bajingan ini? Gao Junwei tertawa dan berkata, Ye Chen, apa yang kamu katakan sungguh lucu, dan kamu kenal Si Tianqi, kenapa kamu tidak bilang kamu kenal Presiden Amerika Serikat? Ketika Liu Zongjing mendengar Ye Chen berkata bahwa dia adalah seorang dukun, wajahnya juga sangat jelek. Setelah itu, dia menegur seperti seorang master, kamu anak muda, kamu tidak terlalu mampu, tetapi nada bicaramu tidak kecil. Kamu mungkin belum membaca satu pun buku kedokteran. Beraninya kamu menyebutku dokter dukun. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Ye Chen dengan arogan dan berkata, kamu, segera minta maaf padaku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkan pasien ini. Malan menjadi pucat karena ketakutan, dan berseru, Ye Chen, apakah kamu ingin membunuh suamiku? Apa niatmu? Apakah kamu ingin membunuh suamiku dulu, lalu membunuhku? Untuk memonopoli properti kita. Petik 2. Wajah Ye Chen berubah menjadi hijau. Saya memonopoli properti Anda. Apakah Anda memiliki properti di keluarga Anda? Sekarang, keluarga Anda bahkan mungkin tidak mampu menghabiskan beberapa juta. Apakah layak bagi saya untuk memonopoli apartemen biasa dengan 3 kamar tidur? Saya tidak tahu bagaimana cara menghabiskan puluhan miliar di bank, dan saya masih memiliki cek 100 juta dari Song Wanting di saku saya. Anda bilang saya ingin memonopoli properti keluarga Anda. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Gao Junwei juga menambahkan bahan bakar ke samping, Bibi, menurutku Ye Chen ini benar-benar merencanakan sesuatu yang salah. Kamu harus berhati-hati, jika tidak, kamu akan benar-benar tertipu oleh serigala bermata putih ini di masa depan. Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ye Chen, biarkan dokter Liu mencobanya. Tanpa diduga, Dr. Liu bertindak agresif saat ini, dan mendengus dingin, Nak, jika kamu tidak berlutut dan bersujud kepadaku hari ini, aku benar-benar tidak dapat menyembuhkan pasien ini. Tanpa diduga, setelah dia selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari luar pintu, siapa yang berani meminta Tuan Ye untuk berlutut di hadapannya?
Apakah kamu tidak sabar? Bab 169. Saat suara itu masuk, saya melihat seorang pria parubaya berjas tang masuk ke bangsal. Saat Gao Junwei dan Liu Miracle Doctor melihat pria parubaya ini, ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka ngeri. Raja bawah tanah Jinling yang agung. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana dia sampai di sini? Gao Junwei dan keduanya belum bereaksi, dan adegan berikutnya membuat mereka semakin tercengang, seperti disambar petir. Di pintu bangsal, beberapa orang lagi berdatangan. Mereka yang datang adalah Wang Dongsui, Wakil Ketua Grup M Grand, Wang Zenggang, Kepala Keluarga Wang, Qin Gang, Kepala Keluarga Qin, Li Tailai, orang terkaya di Haicheng, Si Tianqi, dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal, dan lainnya. Para petinggi dengan status penting di Jinling dan Haicheng ini berjalan ke arah Ye Chen, membungkuk bersama, dan berteriak dengan hormat, "Tuan Ye." Ye Chen bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Dia berkata dengan sangat hormat, "Tuan Ye, kami mendengar bahwa ayah mertua Anda mengalami kecelakaan mobil, jadi kami bergegas mengunjunginya. Saya harap Anda tidak menyalahkannya." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kalian tertarik?" Dia mengatakan ini dengan santai, tetapi hanya kata-kata sederhana ini yang membuat orang-orang besar ini merasa seperti harta karun. Wajah mereka memerah, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Melihat pemandangan seperti itu, Malan tampak malu, dan berkata dalam hatinya, sudah berakhir, Ye Chen pembohong, semakin dia curang, dan sekarang begitu banyak petinggi yang menghormati Ye Chen, jika tipuannya terungkap suatu hari nanti, aku akan melakukannya. Bukankah keluarga ini akan mati? Dia tidak percaya bahwa Ye Chen benar-benar memiliki keterampilan apapun. Dia tahu masa lalu Ye Chen dengan sangat baik. Dia menjadi yatim piatu pada usia 8 tahun, masuk panti asuhan, dan kemudian keluar untuk melakukan pekerjaan paruh waktu, mengantarkan kurir, mengantarkan makanan, memperbaiki AC, bahkan nongkrong di luar gedung bertingkat. Setelah membersihkan kaca, ia kemudian dibawa kembali oleh lelaki tua keluarga Xiao dan menikah dengan Xiao Churan. Jika dia benar-benar mampu, bagaimana dia bisa begitu kikuk? Gao Junwei tercengang, apalagi saat melihat Song Wanting, dia bahkan lebih luar biasa. Ini adalah keluarga Nona Song yang terkenal. Di hadapan keluarga Song, keluarga Gao-nya bahkan bukan seorang kentut, bahkan ayahnya pun tidak berhak melihat Song Wanting. Tapi saat ini, Song Wanting yang glamor dan menawan benar-benar menghormati Ye Chen, orang yang tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Gao Junwei tidak dapat memahaminya. Ye Chen sangat pengecut, mengapa seorang wanita kaya yang bernilai ratusan miliar harus begitu merendahkan. Jadi, dia tidak bisa menahan keheranan di hatinya lebih lama lagi, dan berseru, "Nona Song, apakah Anda mengakui orang yang salah? Hanya Ye Chen, si sampah, dan mengembalikan Tuan Ye." Wajah Song Wanting menjadi dingin, dan dia berteriak, sombong. "Siapa yang memberimu keberanian untuk menanyai Tuan Ye di sini?" Qin Gang di samping juga tersenyum dingin, dan berteriak kepada Gao Junwei, "Tuan Ye adalah satu-satunya naga asli di dunia, dengan keterampilan dewa yang tak terbayangkan. Bagaimana saya bisa mengakui mitos seperti itu di dunia?" Wang Zenggang, patriark keluarga Wang, menegur dengan suara dingin, "Benar, Tuan Ye memiliki status tinggi dan terkenal di seluruh Jinling. Bagaimana namanya bisa dipanggil langsung oleh orang rendahan seperti Anda?" Dengan mata dingin, dia berkata, "Kami semua mengikuti petunjuk Guru Ye. Jika kamu berani tidak menghormatinya, kamu adalah musuh kami. Jika kamu berani mengucapkan kata-kata liar, kakimu akan diganggu." Di bawah omelan semua orang, wajah Gao Junwei membiru dan kemudian pucat, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Si Tianqi berteriak dengan dingin dan berkata, "Liu Zongjing, kemarilah." Mendengar ini, Liu Zongjing panik. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu apakah obat ajaibnya telah menyembuhkan penyakit Si Tianqi. Sekarang dia melihat pemilik yang tepat, bukankah kebohongannya akan terungkap? Tapi saat ini, dia hanya bisa gigit jari dan melangkah maju, berkata dengan hormat, "Si tua." Si Tianqi memarahi dengan marah, "Saya baru saja mendengar Anda berkata bahwa Anda menyembuhkan penyakit saya dengan obat di tangan Anda." Liu Zongjing berkata dengan panik, "Tuan Si, sayalah yang membual tanpa menahan diri, mohon maafkan saya." Faktanya, Liu Zongjing tahu betul bahwa setelah dia menjual obat tersebut kepada Si Tianqi,
Si Tianqi menjelaskan bahwa obat tersebut sangat ampuh dan dapat meringankan lukanya dengan sangat baik, tetapi masih jauh dari obatnya. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa obat yang baru saja menyembuhkan si Tianqi adalah untuk berpura-pura menjadi agresif. Namun, dia tidak pernah membayangkan si Tianqi akan muncul di sini. Saat ini, menghadapi si Tianqi, dia merasa sangat gugup. Meskipun dia juga seorang dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal, dia masih jauh di belakang si Tianqi. Si Tianqi adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Anda dapat mengeluarkan diri Anda dari Tiongkok lingkaran kedokteran. Kalau begitu, semua kerja kerasku dalam hidupku akan sia-sia. Si Tianqi tidak siap untuk memaafkan Liu Zongjing dengan mudah. Dia memandang Liu Zongjing dan berkata dengan dingin, "Kamu menyinggung Tuan Ye, mengapa kamu tidak cepat-cepat meminta maaf?" Liu Zongjing tidak bisa merasa marah. Apa-apaan ini? Ingin meminta maaf kepada anak nakal. Mengapa? Meski aku membual, bukan berarti aku lebih buruk dari Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan keras kepala, "Si tua, saya akui bahwa saya membual tentang bagian tentang Anda. Tetapi anak bermarga Ye ini mengucapkan kata-kata liar dan menghina obat ajaib saya. Mengapa saya harus meminta maaf padanya?" Dengan wajah gelap, si Tianqi membawanya ke samping dan memarahinya dengan suara rendah, "Dasar bodoh. Tahukah kamu bahwa obat ajaib di tanganmu dibuat oleh Tuan Ye? Beraninya kamu meminum obat ajaib yang dibuat oleh Tuan Ye sendiri. Narkoba, mempermainkan dia. Apa?" Liu Zongjing berseru tak percaya, "Obat ajaib ini dibuat oleh Ye Chen." Si Tianqi berkata dengan dingin, "Sejujurnya, Tuan Ye menyempurnakan obat ajaib dengan efek yang lebih baik beberapa hari yang lalu. Luka lama saya disembuhkan oleh obat ajaib Tuan Ye. Beraninya Anda mempertanyakan level Tuan Ye?" Liu Zongjing tiba-tiba panik dan tidak memilih jalannya. Keringat Douda terus mengalir. Dia buru-buru menjelaskan, "Tuan Si, saya tidak tahu bahwa obat ajaib itu dibuat oleh Tuan Ye. Jika saya mengetahuinya lebih awal, bagaimana caranya? Beraninya aku melakukan ini." Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, si Tianqi berkata dengan dingin, "Sudah terlambat. Setelah kejadian ini, saya akan menyarankan Departemen Kesehatan untuk mencabut sertifikat kualifikasi medis Anda secara permanen." Begitu kata-kata ini keluar, wajah Liu Zongjing menjadi sangat pucat dalam sekejap, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dan dia sangat ketakutan hingga kehilangan akalnya. Setelah itu, dia sadar, dan dengan sentakan, dia berlutut di depan Ye Chen, bersujud, dan menangis dan memohon, "Tuan Ye, ini salahku, aku minta maaf padamu. Aku berbohong kepada semua orang, sihir ini obatnya saya tidak mengembangkannya sama sekali, saya membelinya, dan saya tidak tahu apakah bisa menyembuhkan paraplegia tinggi. Saya hanya mengeluarkannya dan menjentikkannya. Mata saya yang tidak mengenal Gunung Tai, dan aku menabrakmu, tolong, ampuni hidupku." Setelah berbicara, dia berlutut di tanah, menamparkan dirinya sendiri lagi, bersujud dan meminta maaf, dan menangis. Bab 170. Melihat pemandangan di depannya, ibu dan anak perempuan Xiao Churan dan Malan terkejut, dan Gao Junwei bahkan lebih tercengang. Malan masih mengandalkan dokter jenius Liu ini untuk membantu suaminya menyembuhkan penyakitnya, tapi siapa sangka dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Marven Ye, mengakui bahwa obat ajaib itu digunakan untuk membodohinya. Wajah Gao Junwei pucat, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat, hanya merasa bahwa seluruh wajahnya diinjak-injak oleh Ye Chen. Tapi dia tidak percaya pada kemampuan hebat Ye Chen dari lubuk hatinya, dan dia tidak mau menundukkan kepalanya pada sampah ini. Tanpa diduga, pada saat ini, dia tiba-tiba mencibir padanya, dan meminta instruksi Ye Chen, "Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan dengan anak bermarga Gao ini?" Saat dia berada di depan Ye Chen, dia tidak berani mengutarakan pendapatnya sendiri. Jika tidak, dia akan mengalahkan sikap Gao Junwei terhadap Ye Chen sebelumnya, dan dia akan menghukumnya sampai mati. Ye Chen berkata dengan tenang, "Kamu bisa memikirkannya sendiri." Setelah mendengar ini, dia hendak memberitahu seseorang untuk memukulinya. Tanpa diduga, Qin Gang mengerutkan kening dan bertanya, "Nama belakangnya Gao, saya mendengar dari Limo bahwa Andalah yang mempersulit Tuan Ye di pameran mobil kemarin, kan?" "Ah, tidak, aku tidak, aku." Gao Junwei benar-benar panik. Meski kemarin mengalami kerugian besar, pada analisa terakhir dialah yang menimbulkan masalah bagi Ye Chen. Kini sepertinya ia ingin menyelesaikan kedua rekening tersebut bersama-sama. Mendengar ini,
Dia langsung mencibir dan berkata, "Oke, jadi kamu tidak memiliki penglihatan, kamu mempersulit Tuan Ye kemarin. Baiklah, aku akan memberitahumu harga dari tidak akur dengan Tuan Ye." Setelah selesai berbicara, dia langsung memerintahkan bawahannya, "Ayo, lempar benda jelek ini keluar jendela untukku." Gao Junwei sangat ketakutan, dia tidak berani bertahan lebih lama lagi, dan segera berlutut di tanah sambil menangis dan berteriak, "Ye Chen, aku salah. Aku minta maaf padamu, aku tidak berani lagi, tolong maafkan aku kali ini." Ye Chen mencibir dan berkata, "Apakah kamu tidak cukup mampu? Tolong, apa yang kamu ingin aku lakukan, karena Astrisel tidak berguna ini?" Gao Junwei meratap dengan ingus dan air mata, "Ye Chen, aku salah sekali, aku sia-sia. Aku bajingan bau terbesar di dunia. Tolong angkat tanganmu dan lingkari aku sekali." Ye Chen mengusirnya, dan berkata dengan dingin, "Pernahkah kamu mendengar sepatah kata pun? Kamu mengabaikanku sebelumnya, tapi sekarang aku mengecewakanmu." Lagi pula, dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Wajahnya membeku, dan dia buru-buru memerintahkan bawahannya, "Masih linglung. Jika kamu masih linglung, lompatlah ke bawah untukku." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, beberapa bawahannya segera mengangkat Gao Junwei, dan sambil berteriak, melemparkannya keluar jendela. Xiao Churan tiba-tiba menutup mulutnya, jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya menjadi kosong. Ini lantai 3, setelah Gao Junwei jatuh, bagaimana jika ada yang meninggal? Memikirkan hal ini, dia dan Malan bergegas keluar jendela. Namun, nyawa Gao Junwei tidak dalam bahaya, dia hanya memegangi kakinya di halaman sambil terus-menerus berteriak. Karena kebetulan dia berada di rumah sakit, dokter segera datang dan mengirimnya ke ruang gawat darurat. Xiao Churan juga menghela nafas lega, akhir-akhir ini, Gao Junwei bersandar pada tubuhnya, dan dia berulang kali menghina Ye Chen, dan dia juga sedikit jijik. Sekarang pihak lain jelas mengalami patah kaki, tampaknya jika dia mengganggunya lagi untuk sementara waktu, dia cukup bersih. Memanfaatkan momen ini, Ye Chen diam-diam berjalan ke arah Si Tianqi, mengeluarkan pil yang telah dia saring untuk kedua kalinya dari sakunya, dan berbisik, "Tuan Si, nanti, Anda akan memberikannya kepada saya." Ayah mertua mengobati penyakitnya, lalu memberinya obat ini. Faktanya, dalam perjalanan ke rumah sakit, Ye Chen berencana melakukannya sendiri untuk merawat lelaki tua itu. Dengan pil yang dimurnikannya, tidak diperlukan usaha sama sekali untuk menyembuhkan cedera tulang belakang belaka. Namun setelah dia tiba di rumah sakit, dia mengetahui bahwa Gao Junwei telah mengundang dokter Liu, dan jika keduanya mengganggu situasi, ibu mertuanya, Malan, tidak akan pernah membiarkan dia ikut campur. Selain itu, ia juga khawatir meminum obat ajaib tersebut akan menimbulkan keraguan pada istri dan ibu mertuanya, dan akan sulit menjelaskannya saat itu. Sekarang Si Tianqi ada di sini, akan lebih mudah baginya untuk menangani masalah ini. Dengan bantuan Si Tianqi, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, untuk menyembuhkan orang tua itu, pasti akan menjelaskan masa lalu. Bagaimanapun, Si Tianqi memiliki reputasi yang hebat, dan meyakinkan bahwa bawahannya dapat melakukan keajaiban medis. Si Tianqi memahami apa yang dia pikirkan, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Tuan Ye, cedera tulang belakang adalah masalah umum dalam pengobatan Tiongkok dan Barat. Tidak ada cara untuk mengatasinya sekarang. Dapatkah obat ajaib Anda benar-benar menyembuhkan dia?" Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Ye, saya tidak bermaksud meragukan obat ajaib Anda, tetapi saya sedikit gugup. Ini benar-benar di luar pemahaman saya." Ye Chen berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, meminum obat ini dapat memperbaiki kerusakan tulang belakang." Si Tianqi terkejut dan berkata, "Oh, jika ayah mertuamu sembuh, itu akan menjadi keajaiban medis. Jika menyebar, itu akan mengejutkan seluruh dunia. Beraninya sih mengambil reputasi yang begitu besar." Petik 2. Ye Chen berkata dengan ringan, "Anda harus jelas, saya bukan orang yang mencari ketenaran, dan saya tidak terlibat dalam bidang medis, jadi tidak pantas bagi saya untuk melakukan hal semacam ini. Tetapi Anda, jika Anda dapat menggunakan pengobatan Tiongkok untuk menyembuhkan cedera tulang belakang Anda, sebarkan beritanya, ini adalah keajaiban besar pengobatan Tiongkok kami, pasti akan membuat seluruh dunia memandang pengobatan Tiongkok dengan kagum, jadi, jangan menolak lagi." Ketika Si Tianqi mendengar ini, dia segera mengangguk,
meminum pilnya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, si patuh." Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, untuk mengobati cedera tulang belakang, kamu hanya perlu setengah pil, dan sisanya akan diberikan kepadamu." Si Tianqi gemetar, setengah pil bisa menyembuhkan paraplegia tinggi akibat cedera tulang belakang. Apakah ini terlalu luar biasa? Yang membuatnya semakin bersemangat adalah Ye Chen bersedia memberikan setengah sisanya untuk dirinya sendiri. Ini hanyalah hadiah yang besar. Bagaimanapun, obat yang diberikan Tuan Ye terakhir kali telah diminumnya sendiri. Meski ia menyembuhkan luka lama yang belum pernah ia sembuhkan seumur hidupnya, nasibnya dengan obat ajaib hanya bertahan sesaat. Sekarang, orang lain masih memiliki obat ajaib yang diberikan oleh Guru Ye di tangan mereka, tetapi saya telah kehilangannya. Si Tianqi sendiri juga merasa sedikit menyesal, tetapi dia tahu bahwa Ye Chen telah memperlakukannya seperti gunung, dan dia sangat malu untuk berbicara dengan Ye Chen sebelum membalas budi. Tapi sekarang, Ye Chen sebenarnya ingin memberikan separuh sisa obat untuk pengobatannya. Ini membuatnya sangat bersemangat dan terharu. Jika saya memiliki separuh ini, maka saya akan memiliki satu lagi. Ketergantungan yang menyelamatkan jiwa di masa depan. Si Tianqi sangat bersemangat sehingga dia berharap bisa segera berlutut di hadapan Ye Chen. Tersedak 2 kali, si Tianqi menangis, dan mengangguk lagi dan lagi, kebaikan Guru Ye yang luar biasa, si tidak akan pernah melupakannya. Ye Chen menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Oke, cepat pergi berobat, jangan membuat istriku khawatir." Bersambung.